Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini ya gue mau sharing ya yang ada kalau di apa namanya? Seputar pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube. Sebelumnya gue makasih banget yang buat udah selalu support channel ini, karena dengan teman-teman subscribe terus isi komen dan like ya, insya Allah video ini akan bisa menyebar ke orang-orang yang membutuhkan teman-teman ya. Kenapa? Karena memang channel ini tidak direkomendasikan oleh YouTube, karena video-videonya yang awal-awal itu memang ya teman-teman bisa tahu lah tentang luka semua ya. Makanya gue buka sesi ini tuh supaya rekomendasi naik dan bisa membantu orang lebih banyak gimana cara merawat luka yang baik dan benar, teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman gini. Salam sejawat Mas, boleh tanya alat ozon yang digunakan merek apa dan untuk harganya berapa? Ya, jadi itu pertanyaannya ya. Ini kayaknya perawat juga yang nanya ya. Jadi ozon itu apa sih ya? Jadi yang gue pakai itu ya teman-teman, yang gue plastikin ya di kaki ya biasanya. Ya, terus kan disambil di infrared ya. Nah, terus kan yang di kaki itu kan ngegelembung gitu. Nah, itu namanya ozon. Ya, ozon sebenarnya fungsinya untuk apa ya? Ya, untuk mengkontaminasi atau enggak membunuh kuman sebenarnya teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa baca aja di jurnal-jurnal ya. Sebenarnya yang mau gue sharing adalah ya, memang ada beberapa terapi atau enggak treatment tambahan teman-teman, seperti lampu infrared, terus yang tadi gue pakai ozon ya, itu biasanya gue pakai dua itu ya. Sebenarnya apakah efektif ya, berdasarkan penelitian memang ada perkembangan sih gitu ya, maksudnya walaupun gak signifikan sebenarnya pada umumnya menurut gue ya. Jadi sebenarnya terapi tersebut boleh digunakan, boleh juga tidak. Nah, kebetulan gue punya alatnya, jadi selalu gue gunakan ya. Untuk harganya waktu itu gue tuh beli yang ozon itu 1 jutaan teman-teman ya. Infrared itu mungkin harganya 300 sampai 500 ribu ya, tergantung merek ya. Tapi untuk bohlamnya kan bisa diganti ulang ya. Jadi apakah wajib pakai pakai treatment tambahan tersebut? Sebenarnya nggak wajib ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang ya menyesuaikan aja kebutuhan. Karena kebetulan kalau gue nih ngerawat lukanya banyak gitu kan ya, kalau lagi ada pasien gitu, maksudnya gue pasti ketemu pasien gitu kan ya, beberapa. Makanya gue pas ada rezeki gue beliin alat tersebut teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman memang cuma ngerawat luka di rumah, maksudnya hanya untuk keluarga, untuk orang tua gitu kan, saran gue sih ya kayaknya sih nggak perlu-perlu banget gitu ya. Cuman kalau lampu infrared itu kan sebenarnya bisa digunakan bukan hanya untuk luka teman-teman ya. Kalau badan pegel-pegel itu kan lampu infrared itu anget teman-teman ya. Jadi memperlancar sirkulasi darah, intinya seperti itu ya. Jadi bukan hanya untuk luka teman-teman. Kalau perhatiin ya, kalau orang-orang fisioterapi ya, terus lagi terapi apa itu pasti pakai infrared ya. Orang berbekam juga kan ada tuh yang digunakan infrared ya. Jadi sebenarnya bisa sih digunakan untuk keseharian juga bisa, nggak harus untuk kaki khususnya kalau infrared. Nah, kalau khususnya kalau ozon ya, itu hanya terapi tambahan ya, kasarnya untuk membunuh kuman. Teman-teman lihat aja di YouTube ya, juga ada kok yang membahas tentang alat tersebut teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari gue pribadi ya, dulu gue ngerawat luka nggak pernah pakai alat-alat tersebut. Jadi gue hanya menerapkan 3M pada saat merawat luka: mencuci luka, membuang jaringan yang mati ya, dan memilih balutan yang tepat. Dan semuanya pasti kalau gue balik ke budget keluarga teman-teman. Jadi kita saling sharing biasanya ke keluarga. Makanya gue tuh kalau teman-teman lihat di video gue, biasanya tuh gue kalau video tuh cuma satu doang pasien, itu doang, nggak ada kelanjutannya. Kenapa? Karena memang ketika gue ngerawat luka ya udah, gue sekali datang gue ajarin dari A sampai Z, berharap si keluarga bisa melakukan perawatannya sendiri teman-teman begitu. Kenapa? Karena perawatan luka biayanya lumayan mahal teman-teman, jujur aja. Sebenarnya kalau dihitung secara panjang ya, biaya perawatan luka modern itu jauh lebih murah dibanding luka konvensional ya. Mungkin akan gue bahas di lain sesi teman-teman, intinya seperti itu. Tapi kan masalah ekonomi keluarga kan beda-beda teman-teman ya. Nah, biasanya tuh gue ajarin supaya apa, supaya ya keluarga bisa. Karena kadang-kadang tuh gue dapet pasiennya
rata-rata justru gue dapat pasiennya tuh jauh-jauh teman-teman, perjalanan tuh paling deket 1 jam ya, kadang nyampe 2 jam gitu ya, makanya gue pasti ngajarin dari A sampai Z ya, sisanya pasti pasiennya langsung konsultasi, besok-besoknya tuh pasti konsultasi ya, jadi kirim perkembangan lukanya di situ, nanti gue bimbing. Oke, mungkin itu aja video kali ini dari gue. Sehat-sehat terus ya buat teman-teman semua. Gue ucapin makasih sekali lagi buat teman-teman yang udah bantu perkembangan channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.